Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Belajar hikam, silahkan didengar sampai habis supaya paham. Al-Hikam, pasal 45. Basiroh, mata hati. Sinar mata hati itu dapat memperlihatkan dekatnya Allah kepadamu. Dan mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu karena wujud, adanya, Allah dan hakikat mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu. Hanya adanya Allah, bukan ketiadaanmu, Adam, dan bukan pula wujudmu. Syarah. Salik dalam perjalanannya menuju Allah akan ada nur dari Allah 3 macam. 1. Syuwa-ul basirah yaitu cahaya akal. 2. Ainul basirah yaitu cahaya ilmu. Dan 3. Hakul basirah yaitu cahaya ilahi. Dan semua nur tersebut akan menimbulkan macam-macam buah dan faidah yang penting. Maka orang-orang yang menggunakan akal mereka, masih merasa adanya dirinya dan dekatnya kepada Tuhan, yakni, Allah selalu meliputi dan mengurung mereka. Sedang orang-orang yang menggunakan nurul ilmi merasa dirinya tidak ada jika dibanding dengan adanya Allah. Sedang ahli hakikat hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat apapun di sampingnya. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitarnya, tetapi karena alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhajat kepada Allah, maka adanya alam ini tidak menarik perhatian mereka, karena itu mereka menganggap bagaikan tidak ada. Sebagian ulama ahli thariqah berkata, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat tawadu kecuali sudah bersinarnya hati dengan nur musyahadah. Dan ketika hati sudah bersinar, maka nafsunya akan lebur dan bisa menetapi kebenaran dan akhlak yang baik. Al-Hikam, pasal 46. Makom fana. Sebelum adanya makhluk, telah ada Allah, dan tiada suatu di sampingnya, dan ia kini sebagaimana adanya semula. Syarah. Keadaan seperti ini adalah keadaan orang yang sudah berada di makam fana, dia tiada melihat sesuatu kecuali Allah. Bagaikan seorang di dalam gedungnya, kemudian ia mengisi rumah dengan perabot dan boneka atau patung. Lalu ditanya, siapakah yang ada di dalam gedung itu? Jawabnya, hanya dia seorang, yakni semua boneka dan patung itu tidak dapat disebut sebagai temannya. Demikian pun orang ahli hakikat tidak melihat adanya sesuatu yang dapat disebut selain Allah Azza wa Jalla. Al-Hikam, pasal 47. Al-Karim tumpuan segala hajat. Jangan melampaui, melanggar niat dan tujuanmu, hasrat dan harapanmu, kepada lainnya. Maka Tuhan yang Maha Pemurah itu tidak dapat dilampaui oleh sesuatu harapan, angan-angan, hamba. Syarah. Sebaiknya bagi orang yang mengharapkan berhasil hajatnya, jangan meminta kepada selain Allah, makhluk, karena itu bertentangan dengan sifat ubudiyah. Itu kalau permintaan itu disandarkan, bergantung pada makhluk, dan lupa pada Allah ketika berdoa. Apabila permintaan pada makhluk, manusia, menjadi perantara untuk meminta kepada Allah, dan selalu memandang Allah lah zat yang memberi. Permintaan seperti ini masih diperbolehkan. Perasaan yang luhur enggan membuka kebutuhan hajatnya kepada orang yang tidak dermawan, dan tidak ada yang dermawan pada hakikat yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Syekh Junaid al-Baghdadi berkata, dermawan, Al-Karim, itu ialah yang memberi kebutuhan seseorang sebelum diminta. Ada pula berpendapat, dermawan, Al-Karim ialah yang tidak pernah mengecewakan harapan orang yang berharap. Dermawan, Al-Karim, yaitu apabila berkuasa memaafkan, dan bila berjanji menepati, dan bila memberi lebih memuaskan dari harapan, dan tidak memperdulikan tentang berapa banyak pemberiannya, dan kepada siapa yang ia berikannya. Al-Karim adalah salah satu dari Asma'ul Husna. Asma ini memberi pengertian yang istimewa tentang Allah. Al-Karim berarti 1. Allah Maha Pemurah. 2. Allah memberi tanpa diminta. 3. Allah memberi sebelum diminta. 4. Allah memberi apabila diminta. 5. Allah memberi bukan karena permintaan tetapi cukup sekedar harapan, cita-cita dan angan-angan hamba-hambanya. Allah tidak mengecewakan harapan hambanya. 6. Allah memberi lebih baik daripada apa yang diminta dan diharapkan oleh para hambanya.
7. Allah yang Maha Pemurah tidak dikira berapa banyak yang diberikannya dan kepada siapa Dia memberi. 8. Paling penting, demi kebaikan hambanya sendiri, Allah memberi dengan bijaksana, dengan cara yang paling baik, masa yang paling sesuai dan paling bermanfaat kepada si hamba yang menerimanya. Sekiranya para hamba mengenali Al-Karim, niscaya permintaan, harapan dan angan-angannya tidak tertuju kepada yang lain melainkan kepadanya.